Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Permasari Fairusi, NIM 152103109 dari Universitas Valetehan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar, mulai dari definisi sistem pakar, contoh-contoh sistem pakar, manfaat sistem pakar, tujuan sistem pakar, dan kelemahan dari sistem pakar. Jelaskan dulu, dan kita harus mengetahui dulu apa itu sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi atau dalam kata lain menerima sesuatu yang diciptakan oleh orang lain. Nah, sesuatu ini adalah sebuah pengetahuan manusia yang dipindahkan ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Jadi sistem pakar merupakan kepakaran ditransfer dari seseorang pakar ke komputer. Pengetahuan yang ada disimpan di dalam komputer dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu permasalahan yang dimana nanti komputer tersebut dapat mengambil inferensi atau menyimpulkan layaknya seorang pakar, kemudian menjelaskan ke pengguna tersebut untuk penyelesaian masalahnya. Contoh-contoh sistem pakar ini itu ada 3. Nah, yang pertama ada Maychin, yang kedua ada Prospector, yang ketiga ada Delta. Kalau Maychin ini adalah sistem pakar medikal yang bisa mendiagnosa penyakit atau infeksi dan merekomendasikan pengobatan. Jadi di mana sistem pakar ini dapat membantu dokter untuk mengidentifikasi pasien yang menderita penyakit tersebut. Terus ada Prospector, yang dimana sistem pakar yang dibuat untuk membantu ahli geologi dalam mencari dan menemukan deposit atau basis pengetahuan mengenai macam-macam mineral dan batu-batuan. Selanjutnya ada Delta, yang dimana dibuat oleh perusahaan General Electric yang digunakan untuk membantu karyawan untuk pemeliharaan mesin dan juga pemantauan mesin yang kurang baik. Tujuan sistem pakar. Tujuan sistem pakar ini terbagi menjadi 9, yaitu ada interpretasi, yang dimana membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah yang diambil, kemudian dibuatlah suatu keputusan dari hasil observasi tersebut. Terus ada prediksi, yang dimana memprediksikan akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu. Yang ketiga ada diagnosis, untuk menentukan sebab dari situasi yang didasarkan pada gejala-gejala yang ada. Yang keempat ada perancangan, yang dimana menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem. Yang kelima ada perencanaan, yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Yang keenam ada monitoring, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Selanjutnya yang ketujuh ada debugging, untuk menentukan cara mengatasi permasalahan. Yang kedelapan ada instruksi, mendeteksi dan mengoreksi permasalahan dengan pemahaman subjek. Yang kesembilan atau yang terakhir kontrol, untuk mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Selanjutnya ada struktur sistem pakar. Yang pertama itu antarmuka pengguna, yang dimana bertujuan untuk menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selanjutnya ada basis pengetahuan, yaitu untuk pengetahuan, pemahaman, formulasi, dan penyelesaian suatu permasalahan. Yang ketiga ada akuisisi pengetahuan, adalah mengakumulasi atau transformasi keahlian dalam penyelesaian masalah dari sumber pengetahuan ke dalam bentuk program komputer. Selanjutnya ada motor inferensi, yang dimana komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ada workshop place atau blackboard, di mana tempat untuk memori kerja digunakan untuk merekam suatu kejadian yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada fasilitas penjelasan, yaitu komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Selanjutnya ada perbaikan pengetahuan, yang dimana bertujuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya.
Selanjutnya ada manfaat sistem pakar. Yang pertama itu bisa melakukan proses secara berulang, secara otomatis. Yang kedua, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang ketiga, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Selanjutnya yang terakhir ada memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Nah, untuk dalam sistem pakar ini juga ternyata ada kelemahannya. Yang pertama tuh biaya yang diperlukan untuk membuat pemeliharaan dan pengembangan cukup mahal, dan juga pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar.